pertama, pendahuluan, di mana isi pendahuluannya adalah asal-usul Nitrosomonas dan Nitrobacter. Yang kedua, ada pengertian dari Nitrosomonas dan Nitrobacter. Yang ketiga, ada habitat dari Nitrosomonas maupun Nitrobacter. Yang keempat, ada metabolisme dari Nitrosomonas dan Nitrobacter. Topik yang kedua yang akan saya bahas adalah morfologi Nitrosomonas dan Nitrobacter, di mana isinya adalah mengenai ukuran dan bentuk Nitrosomonas dan Nitrobacter serta klasifikasi dan juga jenis-jenisnya. Topik pertama, pendahuluan, asal-usul Nitrosomonas dan Nitrobacter. Bakteri nitrifikasi adalah bakteri yang mampu menyusun senyawa nitrat dari senyawa amonia, di mana terjadi secara anaerob dan terjadi di dalam tanah. Sedangkan Nitrobacter berperan penting dalam siklus nitrogen dengan mengoksidasikan nitrit menjadi nitrat dalam sistem tanah dan kelautan, tidak seperti tumbuhan. Pengertian Nitrosomonas. Nitrosomonas adalah genus dari anggota genus Nitrobacter menggunakan nitrit sebagai sumber elektron atau reduktor, O2 sebagai sumber energi, dan CO2 sebagai sumber karbon. Nitrit bukanlah substrat yang sangat disukai untuk mendapatkan energi. Topik kedua, morfologi sel dari Nitrosomonas dan Nitrobacter. Yang pertama, ukuran dan bentuk dari Nitrosomonas dan Nitrobacter, di mana genus Nitrosomonas ini termasuk golongan bakteri gram negatif dengan bentuk sel bulat dan memiliki morfologi bentuk bulat, tepian licin, elevasi cembung, dan warnanya putih, bersifat motil, katalase, urea, gelatin, dan indol memiliki reaksi positif, di mana klasifikasi ilmiahnya adalah domainnya bakteri, divisionya proteobakteri, kelasnya beta proteobacteria, ordonya Nitrosomadae, familinya Nitromadaceae, genusnya Nitrosomonas, spesiesnya Nitrosomonas eutropa. Sedangkan klasifikasi dari Nitrobacter, yang pertama kingdomnya bakteri, divisinya proteobakteri, kelasnya alpha proteobakteri, ordonya Rhizobiales, familinya Bradyrhizobiaceae, genusnya Nitrobacter, spesiesnya Nitrobacter. Jenis-jenis Nitrosomonas dan Nitrobacter. Nitrosomonas pada umumnya memiliki morfologi dasar yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, Nitrosomonas batang pendek, yang kedua batang panjang, dan yang ketiga ada sedikit runcing. Baiklah, saya akan menjelaskan ciri-ciri bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter. Sebelumnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri bakteri secara umum terlebih dahulu. Pertama, prokariot, yakni tidak memiliki membran inti sel. Yang kedua, uniseluler atau sel tunggal. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil. Yang keempat, ukuran pada umumnya yakni 0,1 sampai 5 mikron. Yang kelima, biasanya hidup bebas ataupun parasit. Yang keenam, beberapa dapat hidup di lingkungan yang cukup ekstrim. Yang ketujuh, bakteri memiliki endospora, yakni berupa kapsul yang muncul sebagai bentuk pertahanan diri dari gangguan alam. Ciri-ciri bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter. Bakteri Nitrosomonas dan bakteri Nitrobacter merupakan jenis bakteri penetrifikasi yang penting. Dua macam bakteri ini cirinya biasa, yaitu yang pertama berbentuk batang yang kecil, biasanya berupa gram negatif, tidak membentuk endospora, berflagela yang polar, dan bersifat aerob obligat. Bakteri Nitrosomonas dan bakteri Nitrobacter lebih menjadi perhatian karena adanya pendapat yang menginginkan agar proses nitrifikasi ini perlu dikendalikan sehubungan dengan efisiensi pemupukan N dan pengendalian pencemaran lingkungan. Adapun ciri yang membedakan bakteri Nitrosomonas dan bakteri Nitrobacter adalah bakteri Nitrosomonas
berfungsi mengoksidasi amonium menjadi nitrit, sedangkan bakteri Nitrobacter berfungsi mengoksidasi nitrit. Sifat-sifat bakteri nitrifikasi yang berhubungan dengan lingkungan. Adapun beberapa sifat bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter, yaitu bersifat aerob, autotrofik, sensitif terhadap faktor lingkungan, tumbuh sangat lambat, dan motil. Bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter juga bersifat kemolitotrof karena menggunakan senyawa nitrogen anorganik untuk mendapatkan energi dalam siklus hidupnya. Bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter sama-sama berperan dalam proses nitrifikasi. Perbedaannya yaitu bakteri Nitrosomonas berperan dalam nitritasi, yang merupakan tahap oksidasi ion amonium atau NH4+ menjadi ion nitrit atau NO2-. Sedangkan bakteri Nitrobacter berperan dalam proses nitrasi, yang merupakan oksidasi ion nitrit menjadi ion nitrat yang dapat diserap oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Berikut ini dapat kita lihat reaksi oksidasi dari proses nitritasi yang dilakukan oleh bakteri Nitrosomonas. Dalam proses tersebut, bakteri memerlukan 3,43 gram oksigen untuk mengoksidasi 1 gram nitrogen untuk menjadi nitrit. Selanjutnya, dapat kita lihat reaksi oksidasi dalam proses nitrasi yang dilakukan oleh bakteri Nitrobacter. Reaksi ini memerlukan 1,14 gram oksigen untuk mengoksidasi 1 gram nitrogen menjadi nitrat. Siklus nitrogen dimulai dari gas nitrogen di atmosfer yang membentuk senyawa nitrat. Nitrat tersebut lalu diserap tumbuhan. Tumbuhan tumbuh kemudian dimakan oleh hewan dan manusia. Setelah mengkonsumsi tumbuhan tersebut, manusia dan hewan akan menghasilkan zat sisa berupa feses dan urin. Zat sisa tersebut akan diuraikan menjadi amonia. Amonia hasil penguraian tadi akan diubah menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi. Kemudian proses berulang 2 kali membentuk nitrit. Nitrit tidak dapat diserap tanaman, sehingga nitrit oleh Nitrobacter sp diubah menjadi nitrat, sehingga nitrat tersebut dapat diserap oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dari pertumbuhan yang baik itu akan menghasilkan tanaman yang menghasilkan hasil panen yang baik. Bakteri nitrifikasi juga berpengaruh terhadap lingkungan perairan. Dengan adanya bakteri tersebut, lingkungan perairan menjadi stabil. Nitrosomonas bersama Nitrobacter dalam air dapat menguraikan amonia yang bersifat toksik menjadi nitrat yang tidak berbahaya atau non-toksik, sehingga tidak meracuni ikan. Dalam pertumbuhan dan perkembangan ternak, bakteri nitrifikasi juga mampu menetralisir toksin yang dihasilkan bakteri patogen, menghambat pertumbuhan bakteri patogen dengan mencegah kolonisasi di dinding usus halus, mempengaruhi aktivitas enzim di usus halus, menetralisir amoniak, asimilasi kolesterol, dan meningkatkan pertumbuhan serta performa ternak.